Halo semuanya, selamat datang di Sokap, Sobat Perikanan Tangkap. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Elena. Setelah Sokap sebelumnya itu ditemenin bareng Kak Martin, Sokap episode kali ini bakalan ditemenin sama aku dan juga narasumber kita yang kece banget hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Darmawan MA. Hai semuanya. Nah teman-teman semuanya, for your information, Pak Darmawan ini merupakan salah satu dosen dari dosen PSP IPB, dan juga Pak Darmawan ini juga pernah ya menempuh pendidikan menjadi mahasiswa di PSP. Nah kalau misalkan boleh tahu, biar teman-teman Sokap semua tahu nih Pak, pada saat Bapak menempuh pendidikan menjadi mahasiswa PSP itu di tahun berapa sih Pak? Dan juga pada saat Bapak resmi menjadi dosen itu pada saat tahun berapa Pak? Pertanyaan pertama langsung yang memalukan gini ya, karena menunjukkan kalau saya jawab jujur jadi fosil gitu. Karena saya kuliah sejak tahun 1982. Saya angkatan 19 di PB. Oke, berarti beda berapa tahun ya sama saya? Sudah fosil pokoknya, 40 tahun mungkin. Oke, Bapak. Nah, pada saat Bapak resmi menjadi dosen itu di tahun berapa? Masuk ya itu 82, lulus SMA, kemudian masuk IPB. Terus 83 masuk Fakultas Perikanan. Oke. Abis itu setelah Bapak lulus di PSP, apakah langsung menjadi dosen kah atau Bapak menempuh pendidikan S2 atau mungkin langsung jadi dosen Bapak? Magang, waktu dulu kan kita model sistemnya magang ya. Jadi setelah lulus, ya sebelum lulus jadi asisten, lulus kita magang sampai menunggu ada formasi, ujian pegawai negeri, diterima gitu. Nah jadi langsung sih boleh dibilang langsung gitu ya. Walaupun saya juga bekerja di luar sebagai konsultan dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, narasumber kita kece banget ya teman-teman. Wah keren banget nih. Kecebong. Oke teman-teman semuanya, sesuai dengan judul yang sudah tertera bahwa Sokap episode kali ini akan membahas kuliah di PSP IPB belajar mancing di laut doang. Nah kita akan sama-sama membahas bersama Pak Darmawan tentang apa aja sih sebenarnya yang dipelajari oleh mahasiswa PSP IPB. Nah sebelum itu Bapak, sebelum kita membahas sebenarnya apa sih yang dipelajari oleh mahasiswa PSP, nah, untuk PSP sendiri itu kan kita ada menaungi 3 strata ya Bapak untuk S1, S2 dan juga S3. Yeah, dan untuk S1-nya sendiri program studinya adalah Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Mungkin bagi orang-orang di luar sana masih cukup awam nih Pak mengenai perikanan tangkap. Nah sebenarnya apa itu Pak perikanan tangkap? Dan seberapa pentingnya perikanan tangkap itu bagi dunia? Oke. Jadi memang kalau kita bicara perikanan ya, sebenarnya dari kacamata kita itu perikanan itu terbagi 2 besar, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Karena 2 bidang itulah yang menghasilkan ikan gitu ya. Jadi tanpa 2 itu nggak ada perikanan dunia ini gitu. Nah, sekarang kalau perikanan tangkap itu memang dunia ini tuh mengandalkan perikanan tangkap itu karena kita perlu sekian banyak protein yang tidak mungkin dipenuhi hanya dari hewan di darat, peternakan dan lain sebagainya. Jadi lapangan kerja itu mungkin lebih dari di Indonesia saja sekitar 5 juta yang terserap di bidang perikanan. Jadi di dunia itu ada puluhan juta orang yang mengandalkan pekerjaan dari perikanan. Sedangkan untuk suplai bahan makanan gitu ya, protein itu berapa miliar manusia tergantung kepada protein dari perikanan gitu. Jadi secara global perikanan itu harus terus ada. Betul sekali. Karena efeknya ya luar biasa untuk keberlangsungan hidup manusia pastinya ya Bapak. Untuk manusia betul. Nah, setelah tadi Bapak menjawab mengenai apa sih perikanan tangkap dan pentingnya perikanan tangkap bagi dunia untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, sebenarnya sumber daya manusia seperti apa sih Pak yang dibutuhkan untuk menopang berkembangnya sektor perikanan tangkap ini di Indonesia? Menarik ini, memang karena saya kebetulan tadi sudah sekian puluh tahun di dunia perikanan, saya melihat ada perubahan, shifting mengenai
sumber daya manusia seperti apa yang diperlukan untuk membuat perikanan ini terus ada dan terus berlanjut gitu ya. Jadi dulu memang dibutuhkan hanya sekedar mereka yang bisa menangkap ikan saja gitu ya. Menangkap ikan, menjualnya langsung ke konsumen atau masuk ke pabrik. Tapi sekarang perikanan, makanya bukan lagi perikanan penangkapan ikan, tapi sudah perikanan tangkap, karena sumber daya manusia yang dibutuhkan itu tidak hanya sekedar bisa menangkap ikan, tapi juga bagaimana mengatur pengelolaannya, bagaimana kemudian hukumnya, manajemennya, sampai yang memang juga desain kapalnya, jaringnya, teknologinya, dan macam-macam. Jadi karena perikanan tangkap itu sekarang merupakan satu industri yang dari hulu sampai hilir. Betul sekali. Jadi itulah sumber daya manusia yang dibutuhkan ya sangat beragam. Oke, betul. Nah, dari keberagaman sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menopang berkembangnya perikanan tangkap, apakah nantinya lulusan dari Departemen PSP itu bisa menjadi salah satu bagian dari sumber daya manusia yang dapat menopang keberlangsungannya untuk perikanan tangkap di Indonesia, Bapak? Ya, itu memang tujuannya. Makanya departemen kita ini memang mengembangkan terus mata kuliah kita, ilmunya, peralatannya, prakteknya gitu ya. Jadi apa yang saya pelajari 40 tahun yang lalu dibandingkan yang kita berikan sekarang itu besar sekali perbedaannya. Karena apa? Seperti tadi, tuntutan kualitas sumber daya manusia macam apa yang dibutuhkan di perikanan itu berubah. Jadi kita sebagai tenaga pendidik di sini juga kita sesuaikan gitu ya. Jadi memang tujuannya ya tadi mengisi peluang-peluang itu, karena kalau enggak ya siapa lagi. Betul. Kan gitu. Karena kita memang departemen yang mengkhususkan diri untuk menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk perikanan tangkap gitu. Betul banget ya Pak. Jadi Departemen PSP sendiri juga untuk lulusannya, teman-teman semua itu pasti akan menjadi penopang untuk keberlanjutannya majunya ya sektor perikanan di Indonesia bahkan di dunia. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah membahas mengenai perikanan tangkap. Apa sih perikanan tangkap? Apa sih pentingnya, seberapa pentingnya perikanan tangkap bagi dunia, bagi keberlanjutan hidup manusia? Terus tadi juga kita sudah bahas sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan pastinya untuk menopang perkembangan teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Nah, dari perikanan tangkap itu sendiri, tadi kita sudah sesuai dengan judulnya ya, hari ini kita akan membahas tentang kuliah di PSP IPB itu belajar mancing di laut doang. Nah, Pak Darmawan, ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman di luar sana. Sebenarnya mahasiswa perikanan tuh belajar apa sih Pak? Dikhususkan untuk mahasiswa PSP IPB nih. Jadi mahasiswa PSP IPB ini mempelajari apa sih Pak? Apakah cuma belajar mancing di laut doang nih? Justru udah enggak. Oke. Makanya tadi saya bilang kan, dulu mungkin zaman saya itu kita semua orientasinya praktek di laut, mancing ikut kapal gitu ya. Cuma seperti saya bilang tadi, tuntutan sumber daya manusia yang berbeda membuat kita juga akhirnya meluas. Jadi sekarang kuliahnya itu banyak sekali ilmu-ilmu baru, dari mulai mempelajari mengenai kebijakan, bagaimana mengelola perikanan tangkap, hukumnya. Betul perikanan sekali. tangkap itu ada hukumnya loh. Betul. Ya. Bahkan hukum internasional gitu. Nah, itu kita berikan juga. Kemudian kita bicara teknologi. Betul. Tuntutan teknologi sekarang kita bicara Internet of Things ya, penggunaan big data, memanfaatkan blockchain teknologi, drone, kemudian penggunaan frekuensi radio untuk identifikasi gitu. Jadi semua kita cover gitu ya. Nah, memang di sini ada tantangan karena kemudian banyak sekali yang bisa kita tawarkan. Nah, tapi waktu kuliah juga kan ada batasannya. Iya. Jadi mahasiswa juga nanti harus milih gitu ya, karena ya nggak bisa juga dikuasai semuanya gitu. Jadi, apakah berpikiran untuk melanjutkan ke ilmu yang lebih luas lagi, ataupun memang cukup di sini aja gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita kasihkan di sini ya. Ada yang memang sudah langsung diperkuat, ada yang icip-icip aja dulu gitu. Karena nanti silakan
belajar lagi di S2 atau apa gitu. Karena tadi sangat-sangat broad ininya luas ya spektrumnya gitu ya. Iya, oke. Tadi kita membahas mengenai sebenarnya apa yang dipelajari oleh mahasiswa PSP IPB. Nah, untuk PSP IPB sendiri, untuk strata S1-nya program studinya itu adalah teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Nah, sebenarnya Pak, korelasi hubungan antara teknologi, manajemen, dan juga perikanan tangkap itu bagaimana sih Pak korelasinya? Dan apa yang dipelajari oleh para mahasiswa teknologi dan manajemen perikanan tangkap ini menggabungkan antara teknologi, manajemen, dan pastinya ilmu-ilmu perikanan Bapak? Menarik sekali pertanyaannya, karena ini waktu dulu saya kuliah, ini belum menjadi pemikiran. Tapi makin ke sini, itu kan kemudian dengan di dunia ini kita harus menjaga perikanan karena tadi sangat penting. Itu jangan sampai dia musnah, rusak, ataupun gagal mensuplai pangan tadi ya. Jadi kita harus jaga keberlanjutannya, sustainable istilahnya kalau sekarang. Nah jadi di PSP kebetulan karena kita punya kapasitas kompetensi dosen-dosen yang memang sesuai, jadi memang kita memadukan antara di satu sisi kita mengembangkan teknologi penangkapan ikan, jadi bagaimana desain kapal yang bagus, yang layak laut, yang membuat nelayan bekerja dengan nyaman, kita pakai alat tangkap bagaimana yang bisa efektif menangkap ikan gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga mempelajari bagaimana cara mengatur itu semua, hukumnya, kebijakannya, agar tidak sampai terjadi kelebihan tangkap, tidak sampai merusak lingkungan. Gitu. Nah, karena kedua sisi ini adalah seperti dua muka pada satu mata uang yang sama. Gitu. Teknologi akan menentukan perlu kebijakan dan hukum seperti apa, manajemen seperti apa. Tapi di sisi lain, hukum juga akan menentukan arah dari teknologi mana yang layak dikembangkan, mana yang sebaiknya tidak karena sifatnya merusak. Gitu. Jadi itu balance yang ada di Departemen PSP itu seperti itu sekarang. Jadi teman-teman semuanya intinya adalah para mahasiswa perikanan, apalagi mahasiswa PSP IPB, teknologi dan manajemen perikanan tangkap itu ilmunya bukan cuma belajar mancing aja. Jadi banyak banget dasar-dasar ilmu yang kita pelajari, baik teknologi, manajemen, yang pastinya ilmu-ilmu perikanan, di mana mahasiswa PSP ini ditujukan agar bisa membuat perikanan di Indonesia ini dapat berkelanjutan pastinya Bapak. Nah, sebenarnya untuk mengembangkan potensi perikanan tangkap di Indonesia, sebenarnya perkembangan seperti apa sih Pak yang dibutuhkan, yang sedang dibutuhkan untuk Indonesia itu agar perikanan tangkap ini dapat terus maju gitu Pak, yang biar nantinya teman-teman dari PSP mungkin dapat mewujudkan hal tersebut? Iya, jadi kalau saya dari sisi pendidikan ya tentunya, kita ngelihat memang ada berbagai strata. Nah PSP itu memang lingkupnya di S1. Nah, tapi pendidikan mengenai pengelolaan perikanan ini ada juga di level diploma, bahkan juga di level SMA ya, SMK gitu. Nah, jadi dalam lapangan pekerjaan itu nanti akan saling mengisi memang. Jadi mereka-mereka yang memang pendidikannya vokasional tadi itu memang mereka lah yang mengisi langsung sebagai pelaksana-pelaksana misalnya menangkap ikan gitu ya, atau membuat jaring dan sebagainya. Sedangkan di S1 ini adalah pengelola, pemikir, dan tadi. Jadi dia juga kalau mau terjun langsung istilahnya melakukan pekerjaan yang sifatnya teknikal juga bisa. Betul. Tapi dia karena level pendidikannya di S1 dia akan mengelola, memikirkan perkembangan lebih lanjut seperti itu. Jadi strategi seperti apa strateginya gitu ya? Betul ya. Kemudian jadi disitulah PSP mengisi pendidikannya, dan lulusan PSP basisnya masuk di situ. Jadi tadi kalau sekarang memang tidak hanya sekedar mancing, gitu. Jadi apalagi menjadi anak buah kapal gitu, enggak. Makanya kalau sekarang nggak perlu takut nggak bisa berenang. Iya, itu dia pertanyaannya mungkin ya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman semua nih yang mau jadi mahasiswa perikanan. Kalau misalkan jadi mahasiswa perikanan tuh harus bisa berenang nggak sih Pak? Jadi mahasiswa PSP harus bisa berenang nggak sih Pak sebenarnya? Enggak. Enggak? Karena pertama, memang sekolahnya juga tidak mengharuskan dia bisa berenang. Betul. Gitu. Tapi bagi yang akhirnya pengen bisa berenang, kita juga ada kok mata kuliahnya. Betul. Bisa sampai menyelam juga ada, gitu ya. Jadi
having fun banget gitu ya, bisa main air, bisa snorkeling aja, bahkan yang nggak bisa berenang akhirnya mungkin bisa berenang malah menjadi pecinta renang. Betul banget. Karena di PSP juga ada loh Pak, apa namanya, kegiatan mahasiswa ya, seperti himdive, yang di mana nanti Ya. teman-teman di situ nanti yang mungkin nggak bisa berenang awalnya, tapi dilatih nih Pak untuk bisa Betul. berenang, untuk bisa ikut ke konservasi di bawah laut, gimana sih melihat keindahan bawah laut gitu ya Jadi Pak ya. sambil having fun dapat kredit kan Betul. gitu. Dan kreditnya ya pasti nggak akan, kecuali bener-bener nggak ngambil terus nggak mau nyebur air, nggak mungkin dapat E kan gitu. Iya, karena sejujurnya saya juga nggak bisa berenang. Tapi lama-lama karena dari mulai semester 3 tuh ada mata kuliah seperti kepelautan, juga nanti ada beberapa mata kuliah lanjutan dari kepelautan yang membuat kita bisa berenang, Pak. Itu yang penting ya. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa kita di PSP sangat menjaga keselamatan mahasiswa kita. Betul. Dan itu masuk bagian dari kurikulum. Iya. Jadi bukan sekedar diawasin, tapi memang diajarin. Jadi tadi berenang diajarin, snorkeling diajarin, nyelam diajarin, dan juga cara bagaimana kerja dengan baik untuk keselamatan di atas kapal, di air itu juga diajarin. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada ceritanya anak PSP mengalami kecelakaan di laut. Iya, betul. Itu selain karena memang dosennya mengawasi dengan baik, tapi juga karena anak-anaknya sendiri juga menguasai. Iya, sudah paham ya Pak Sudah ya? paham gitu. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan kalau misalkan harus di laut, kita keselamatannya menggunakan apa, alat apa. Betul. Jadi teman-teman semua di PSP bukan cuma belajar mancing ya Pak ya. Iya. Jadi ada banyak banget cabang-cabang keilmuan yang bisa dipelajari di PSP, pasti seru-seru banget. Nah pada saat Bapak menjadi mahasiswa nih, pada saat itu juga sudah ada kegiatan mahasiswa yang untuk berenang atau diving atau gimana Pak? Waktu zaman saya dulu belum ada. Oke. Gitu. Jadi straight langsung dilempar ke kapal aja. Pada saat itu beda ya caranya ya Pak ya? Mungkin pada saat itu Karena memang pada saat itu ya alam tadi banget kan. ya. Ya makanya dulu sangat dunia lelaki. Iya, betul. Sangat dunia lelaki. Jadi kalau mau turun ke laut, ya udah turun aja gitu ya. Jadi- Cuman kalau misalkan sekarang kita sudah ada persiapan Iya, untuk alat keselamatan dan betul. lain-lain teman-teman semuanya. Perempuan itu dulu mungkin cuma 1,5 gitu, nggak sampai 20%. Oke. Tapi makin kesini tadi ya ternyata dunia perikanan tangkap itu bukan dunia lelaki. Iya. Sumber daya manusia yang dibutuhkan juga beragam ya Pak ya, Iya, bukan gitu, cuma udah untuk nggak laki-laki ngomong saja. gender lagi gitu Iya. ya. Jadi udah semua sama udah gitu. Oke Bapak. Nah, apakah nantinya kita dari Departemen PSP sendiri memiliki cara agar mahasiswa PSP lulusannya nanti bisa dapat diterima bekerja baik di pasar nasional maupun internasional di bidang perikanan Bapak? Persiapan seperti apa yang dilakukan agar nantinya lulusan dari PSP itu dapat bisa mengembangkan karir sayapnya di dunia nasional maupun di internasional Bapak? Menarik ini karena memang selalu setiap jurusan atau apa ditanya peluangnya gitu. Kerjanya mau di mana sih Pasti, gitu. pasti. Apalagi orang tua gitu ya Pak ya. Iya, Karena iya. orang tua saya juga nih ya, kalau mama saya nonton ya, pada saat saya memilih untuk menjadi mahasiswa perikanan, emang kalau jadi mahasiswa perikanan kerjanya di mana gitu Pak. Ya karena memang di mana-mana di seluruh dunia bukan hanya Indonesia, namanya anak SMA orang tua itu kan, apalagi anak SMA mikirnya kan kuliahnya seneng-seneng, kerjanya langsung kaya. Kan Iya, gitu. maunya yang instan gitu ya Pak ya. Iya. Nah tapi memang kalau saya di perikanan tangkap ini yakin karena yang kita ajarkan itu sebenarnya satu filosofi yang dulu oleh rektor kita yang sudah dulu Pak Andi Hakim itu, bahwa yang kita persiapkan lulusannya itu adalah kemampuan berpikir kritis analitis. Oke. Jadi memang lulusan kita punya bekal ilmu-ilmu perikanan tangkap, tapi lebih penting lagi mereka dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangan apa yang dihadapi real di luar. Iya. Dengan begitu tuntutan sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan di era 4.0, bahkan sekarang orang udah bilang 4,5 atau bahkan 5 gitu, ya. adalah kan kemampuan adaptasi, Betul. kemampuan untuk lincah mengantisipasi gitu.
Nah, itu yang kita tekankan. Jadi berpikir kritis dan analitis sehingga dengan dasar ilmunya dia bisa melihat peluang apa yang kemudian dia bisa tangkap gitu. Iya. Nah, itu yang paling penting. Betul Dan sekali. itu yang kita dengan rekan-rekan di departemen itu yang kita coba dari sejak masuk di PSP, kita coba tanamkan itu. Jadi mereka bisa bersaing dimanapun gitu. Betul, jadi mahasiswa perikanan tuh nggak melulu kerja di bidang perikanan ya Pak ya, bisa di Bisa. bidang teknologi, karena of course ya di TMPT, di PSP ini mempelajari penginderaan jauh, Macam-macam. penggunaan teknologi, manajemen. Jadi buat teman-teman semuanya itu jangan khawatir kalau misalkan memang mahasiswa perikanan terutama di PSP cuman bisa kerja di bidang perikanan aja. Belum lagi ada desain kapal ya Pak ya. Diharapkan memang semua, tapi tadi ya sebenarnya karena perikanan tangkap itu menyentuh banyak aspek. Iya, betul sekali. Jadi Bidangnya itu banyak tadi ya. yang penting kita siapkan dia mampu berpikir, mampu untuk adaptasi dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan kemudian dia akan mudah sekali menemukan celah di mana dia bisa berkarya. Betul, karena Gitu. di PSP ini sudah diberikan bekal ya oleh Persis, semua mata-mata ya. kuliah dari awal semester mungkin 3 sampai akhir nantinya lulus. Teman-teman di PSP ini sudah diberikan bekal mata-mata kuliah yang memang berguna untuk teman-teman semua mengemban kira-kira mau mengepakkan karir itu di bidang mana gitu ya Iya. Pak ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu cukup menjawab gak sih Pak ya? Ternyata kalau misalkan mahasiswa PSP itu nggak cuma mancing. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kepikiran nih Pak buat masuk PSP tapi masih ragu, Bapak bisa nggak nih kasih kata-kata yang memotivasi gitu biar teman-teman semua bisa ikut gitu loh untuk bergabung di PSP. Jadi jangan takut jadi mahasiswa perikanan. Iya. Jadi kalau kalian cinta kepada negara ini yang 70% adalah perairan, laut, dan Anda senang berpetualang, Anda senang ngutak-ngutik teknologi, atau Anda senang memikirkan, mengatur bagaimana negeri ini, itu masuklah PSP. Di Betul. sini kita akan ketemu teman-teman kalian dan kemudian dosen-dosen yang sangat ramah. Sangat seru banget ya teman-teman Sangat semuanya. Oke, itu dia teman-teman pembahasan Sokap episode kali ini mengenai apa sih yang dipelajari di PSP. Mungkin terima kasih banyak ya Bapak Sama-sama. atas waktunya. Wah keren banget teman-teman semua. Tepuk tangan online ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan Sokap episode 3. Dan nantinya di episode selanjutnya mungkin akan ditemenin bareng Kak Martin dan juga narasumber-narasumber hebat kita lainnya. Oke, sampai jumpa di Sokap selanjutnya. Dadah! Selamat gabung.